Selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video untuk prediksi love reading bagi masing-masing zodiak di tahun 2024. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Scorpio. Nah, Scorpio di sini kita akan rekam untuk beberapa sesi sekaligus ya. Kita bahas bagi yang berpasangan di sesi pertama, kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas bagi yang single atau bagi yang jomblo. Nah, karena ini adalah general reading guys, jadi mungkin gak akan semua orang akan cocok atau merasa resonates dengan pembacaannya atau jalan ceritanya. Jadi kalau misalnya kamu udah ngerasa gak cocok, atau mungkin ini mengada-ngada, atau mungkin ini sesuatu yang mungkin tidak terjadi di dalam relationship atau hubungan kamu, jangan dilanjutin nonton, atau mungkin bisa dijadikan sebagai bahan antisipasi saja, oke? So that being said, kita langsung aja mulai dari Scorpio yang berpasangan terlebih dahulu di 2024. Oke, here we go. Scorpio love reading 2024 bagi yang berpasangan Scorpio. Kita buka 3 kartu aja di sini Scorpio bagi yang berpasangan. Kita lihat potensinya seperti apa di sepanjang tahun 2024. Kemudian kendalanya seperti apa dan saran terbaiknya bagi kamu tentunya, oke? Oke. Kartu pertama di sini adalah kartu kendalanya. Kartu potensinya Scorpio. Kemudian yang kedua kartu kendala yang akan kamu hadapi atau mungkin yang jadi isunya di dalam relationship kamu dengan pasangan. Kemudian sarannya bagi kamu dalam mengatasi isu atau permasalahan yang kamu hadapi di sepanjang tahun 2024. Tentunya kita akan menggunakan kartu klarifikasi ya untuk melihat secara detail isu atau situasi yang seperti apa. Jadi kita lanjut aja dulu. Kartu potensinya ada Four of Winter atau Four of Swords di Rider Waite biasa. Kita lanjut dulu, kartu kendalanya ada Ego atau The Devil card. Kemudian ada kartu Prince of Winter atau Knight of Swords di kartu saran. Oke. Aku ngerasa ya kartu Ego atau The Devil ini spesifiknya mungkin soal negative thinking, soal overthinking gitu ya, atau bisa jadi di sini kamu terjebak dalam pikiran kamu sendiri terkait kondisi hubungan kamu dengan pasangan kamu. Maksudnya apa Mbak, terjebak dalam pikiran kamu sendiri? Artinya kamu di sini mungkin kayak punya kecemasan tersendiri terkait hubungan ini, mungkin karena scroll sosial media, banyak perselingkuhan, banyak terjadi ini itu. Kemudian kamu di sini membuat skenario tersendiri di dalam pikiran kamu terkait hubungan kamu dengan pasangan, padahal mungkin itu tuh nggak real dan memang tidak valid, dan itu tuh yang bikin hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh jadi bermasalah. Bisa jadi hal ini mungkin sudah terjadi di tahun 2023 atau hal ini memburuk di tahun 2024. Kenapa aku bilang memburuk? Karena di sini ada kartu Four of Winter atau Four of Swords di kartu potensinya, dimana di sini ada indikasi antara kamu dengan pasangan kamu nih Scorpio mungkin akan ada proses jeda di dalam hubungan ini, atau mungkin kalian di sini ada potensi pisah rumah, pisah ranjang kayak karena tadi ada sesuatu yang mengganjal antara kamu dengan pasangan kamu. Aku ngerasa ini lebih ke pikiran negatif ya, karena di sini spesifiknya kartu Ego di deck ini bilang the illusion of being trapped. So you're trapped in your own mind. It's all in your head but not in reality, but that's not the reality. So kamu di sini ya dipermainkan oleh pikiran kamu sendiri, padahal mungkin kenyataannya tidak demikian. Kalau misalnya di sini kamu takut pasangan kamu selingkuh, mungkin itu hanya ketakutan saja gitu loh. Padahal pasangan kamu mungkin nggak selingkuh. Padahal pasangan kamu mungkin di sini berusaha yang terbaik bagi hubungan kalian. Nah, again, aku ngerasa di sini masing-masing individu akan berbeda isu atau ketakutan yang kalian hadapi di dalam hubungan kalian. Oke, kita akan lihat kartu klarifikasinya. Dan karena di sini kartu sarannya adalah Prince of Winter atau Knight of Swords, kamu disarankan di sini untuk lebih taking action ketimbang kamu di sini terjebak di pikiran kamu, Scorpio.
Oke, apa maknanya Mbak? Ketika kamu di sini memiliki pikiran negatif terhadap pasangan kamu coba lihat realitanya seperti apa gitu loh. Atau mungkin kamu coba bicarakan kepada pasangan kamu, kemudian lihat responnya gimana. Bukannya kamu di sini berharap pasangan kamu akan membaca pikiran kamu atau berusaha untuk memahami kamu gitu loh. Tidak demikian adanya. Atau mungkin kamu di sini terlalu egois dengan pikiran negatif kamu dan memaksakannya menjadi sebuah realita. Dan ujung-ujungnya mungkin ini tuh bisa terjadi, guys. Oke, jadi hati-hati dengan pikiran kamu sendiri di tahun 2024 di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu nih Scorpio, oke? Karena itu akan sangat-sangat mengganggu. Jadi sarannya banyaklah bertindak ketimbang berpikir, ya. Kalau misalnya kamu curiga sama pasangan kamu, bertindaklah, lakukan apapun yang diperlukan untuk menuntaskan rasa curiga kamu. Jadi kamu di sini nggak terbenam di dalam pikiran negatif tersebut. Nah, Knight of Swords juga berarti soal konflik. Jadi kalau misalnya di sini kamu ngerasa perlu ya untuk mengutarakan unek-unek kamu kepada pasangan kamu, ada hal yang mungkin mengganjal di perasaan kamu, jangan ditahan, coba utarakan dengan baik kepada pasangan kamu. Dan mungkin bagi sebagian kecil mungkin ada semacam konflik yang mungkin perlu diinisiasi ya, agar pasangan kamu di sini bisa memahami bahwasanya gue tersinggung loh sama tindakan lo gitu loh, you know. Jadi Knight of Swords itu mungkin juga mengarah ke sana ya sarannya. Jadi kita langsung aja coba klarifikasi nih Scorpio untuk readingan kamu ini. Kita mulai dari Four of Winter ya. Four of Winter atau Four of Swords di Rider-Waite biasa. Two of Pentacles, Six of Wands, kemudian ada Knight of Swords. Oke. Ada Six of Wands di sini, kemudian ada Two of Pentacles. Kayak kenapa harus gue Mbak yang harus ngomong sama pasangan gue? Kenapa harus gue di sini yang inisiatif terhadap pasangan gue? Kan sekarang harusnya giliran dia yang harusnya mencoba untuk memahami gue gitu loh. Kenapa sih gitu loh. Nah, di situ letak gengsinya kamu. Nah, ketika kamu udah gengsi duluan atau kamu di sini, karena di sini ada Six of Wands muncul ya. Jadi di sini ada semacam perasaan di dalam diri kamu yang mengatakan bahwasanya, oh, gue nggak perlu ngelakuin hal ini. Seharusnya pasangan gue yang ngelakuin itu. Kayak ada keengganan di sini. The importance of yourself. It's too much importance gitu loh. Sehingga kamu tuh tidak melakukan hal-hal yang necessary untuk menyelamatkan hubungan kamu atau mungkin untuk memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu. Jadi kamu terkesan pasif yang disengaja untuk memancing pasangan kamu di sini melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kamu. Dimana hal itu kebanyakan ya, atau most likely outcome, atau most of the outcome, atau kebanyakan hasil yang aku tahu ya sebagai tarot reader, kemudian dari hasil baca-baca artikel juga, dimana outcome-nya tidak akan sesuai dengan keinginan kamu kasih dia silent treatment, kemudian dia akan melakukan apa yang kamu mau, yang mana yang ada malah pikiran dia melayang kemana-mana, dan akhirnya dia jadi nggak tahu salah dia apa gitu loh pasangan kamu ini. Oke, karena di sini juga ada kartu Two of Pentacles. Kamu sendiri mungkin di sini salah satu pihak bisa jadi ya. Aku ngerasa ini salah satu pihak di Scorpio, atau bisa jadi ini pasangan kamu. Salah satu pihak di sini sebenarnya nggak yakin juga apakah dia sudah melakukan hal yang benar atau tidak di dalam relationship ini. Dia tahu bahwasanya dia harus melakukan sesuatu, dia harus ngomong sama pasangannya, tapi instead of doing that, mereka repressing that gitu ya. Jadi kayak mereka tuh tidak doing anything necessary to save or to try to fix this relationship, you know what I mean? Nah, akhirnya ketika kalian di sini memilih untuk inactive atau pasif ya, kalian menuntut pasangan kalian di sini untuk now it's his job, her job to do the work now. Itu sekarang giliran dia yang harus memahami gue sekarang. Akhirnya terjadilah proses seperti yang aku bilang tadi, mungkin kalian bisa ranjang, bisa rumah ya. Atau bisa jadi di sini kalian sempat nggak ngomong dalam beberapa periode waktu. Ada mbak orang yang bisa nggak ngomong berbulan-bulan, ada. Itu tuh kenalan relatif aku banget tuh, yang sampai nggak ngomong berbulan-bulan, dia cuma ngandelin anaknya untuk manggilin si bapaknya untuk makan, you know, saking nggak mau ngomongnya sama pasangan, dan itu tuh terjadi selama berbulan-bulan. Dan hal-hal itu terjadi guys di dunia nyata. Kenapa?
tadi enggan untuk ngomong sama pasangan kamu karena ego. Gue merasa tersakiti lah mbak, masa sih gue harus gue lagi gitu. Jadi resultnya apa? Resultnya akhirnya di sini Four of Swords. Ya kalian akan bisa ranjang mungkin, atau bisa jadi the worst case scenario nya mungkin akan sampai di titik dimana kalian akan memutuskan untuk jeda dulu dari relationship ini. Bisa jadi ada yang sampai pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu kayak, atau mungkin bisa jadi yang kayak harus menyewa rumah lain gitu ya, agar jauh dari pasangannya dan meninggalkan pasangannya sampai hal-hal kayak gitu. Bagi yang casual relationship, mungkin kalian sempat jeda dari relationship ini, nggak komunikasi sama sekali, bisa jadi ya. So that's not a good thing, bukan suatu hal yang bagus ya, dan juga bukan suatu hal yang wajar menurutku. Tapi balik lagi masing-masing individu, karena banyak banget yang bilang di kolom komentar, enggak mbak, lu nggak tahu apa yang gue lalui, dia tuh selingkuh. Balik lagi guys, kalau misalnya kamu ngerasa ini tuh nggak sesuai dengan jalan ceritanya kamu, this is not your reading, okay? Kita lanjut ke kartu ego atau the devil di kartu kendalanya kamu. You still love, kamu masih mencintai pasangan kamu. Kamu masih mencintai pasangan kamu. Ada King of Cups di sini, ada Two of Pentacles. Kamu ngerasa gue masih cinta sih sama pasangan gue mbak, tapi gue nggak yakin apakah gue melakukan sesuatu yang benar untuk menjauh dari dia, atau malah ini sesuatu yang salah. Kalau misalnya kamu masih cinta dia, kemudian dia masih ingin berusaha, atau dia mungkin masih menyambut baik niat kamu untuk memperbaiki hubungan ini, ya artinya kamu melakukan suatu hal yang salah gitu loh. You know, ketika pasangan kamu di sini menunjukkan effort atau mungkin menunjukkan keterbukaannya dia untuk ayolah kita perbaiki hubungan ini, kemudian kamu di sini kayak ngarep dia begging ke kamu atau ngarep gitu ya, itu tuh bukan pertanda yang bagus guys. When you love someone, you don't have to if you love someone, you don't have to let someone beg for it, you know, beg for your love, beg for your attention. Dan di sini aku ngerasa kayak ada indikasi di mana aku ngerasa kayak kalian sebenarnya masih saling mencintai, cuman ego memisahkan kalian, bisa jadi. Kayak balik lagi, ini aku ngerasa relationshipnya mungkin situasi atau isu utamanya mungkin ini berkaitan dengan pikiran negatif doang, nggak mungkin tidak sampai terjadi hal-hal yang negatif itu di dunia nyata. Jadi kalau misalnya bagi kamu yang sudah melalui perselingkuhan, ini mungkin akan berbeda kasusnya guys. Atau pikiran negatif itu memang sudah benar-benar terjadi. Maybe this is not the reading, atau mungkin kamu pengen personal reading, boleh juga, boleh banget. Oke. So ada Three of Swords pula. Aku ngerti sih situasi dilemanya. Di satu sisi kamu masih sayang sama orang ini, tapi di sisi lain orang ini sudah menyakiti kamu, sudah bikin kamu kecewa. Sedih gitu ya, tapi itulah relationship guys, namanya juga manusia, kita pasti terkadang juga mengecewakan satu sama lain. Nggak cuman pasangan kok, keluarga kita juga terkadang mengecewakan kita. Tapi gimana? Yang namanya relationship itu butuh di maintain, butuh untuk dijaga, dirawat. Kalau misalnya kalian di sini memutuskan untuk terus tidak berkomunikasi dan berharap dia bakal membaca pikiran kalian dengan sendirinya, itu nggak bakal bertahan relationshipnya. Jadi nggak ada namanya relationship itu yang sempurna atau hubungan asmara itu yang sempurna, nggak ada. Kalau misalnya ada orang bilang, oh hubungan yang sempurna ini kayak gini, nggak ada yang namanya hubungan yang sempurna, nggak ada. Oke. At least dalam standarnya kamu ini adalah healthy relationship aja, itu udah bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu sampai dalam posisi dimana kamu di sini harus menekan perasaan kamu, atau kamu berharap di sini pasangan kamu punya sixth sense dan membaca pikiran kamu, oke? Atau kamu di sini berharap dengan satu effort atau dengan satu usaha aja ini hubungan akhirnya jadi stabil lagi. No, relationship itu butuh banyak effort untuk menstabilkannya guys. Karena kita juga harus sakit hati, bahkan hal yang gak pernah dilakukan keluarga kita ke kita, pasangan lakukan ke kita, dan kita harus terima itu kadang, atau kita harus memaafkan itu kadang. Dan itu terjadi in all relationship. Orang-orang lain itu gak mau bilang aja ke kamu bahwasanya mereka juga pernah dikecewain sangat berat oleh pasangannya. Kenapa? Karena mereka keep it to themselves, you know. And I am as a tarot reader,
Dan aku sebagai tarot reader kadang kaget juga dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pasangan. Dan aku bilang aja nih ke kamu, nggak ada yang namanya yang hubungan yang sempurna, nggak ada. Jadi selama kamu di sini masih sayang sama pasangan kamu, dia masih mau usaha untuk memperbaiki hubungan ini, dia mengeluarkan effort di sini untuk mempertahankan hubungan ini bersama kamu, selamatkan hubungan kamu. Oke? Di zaman sosial media ini ya guys ya, dimana miliknya kamu tuh bisa jadi milik semua orang. kamu tuh harus memperjuangkan apa yang sudah menjadi miliknya kamu. Itu aja sih saranku ya untuk relationship. Kemudian sarannya sendiri di sini adalah Prince of Winter atau Knight of Swords. Jadi itu soal taking action atau mengambil tindakan yang aku bilang tadi, bahwasanya kamu harus berusaha yang terbaik juga gitu loh. Sesuatu yang masih sanggup kamu lakukan untuk memperjuangkan hubungan ini dan semampunya kamu dan sebisanya kamu. Okay, so do it. Karena aku ngerasa you still love your person, your partner gitu loh. You still love this person. Actually, definitely. Ace of Cups. Okay. So, kita lihat di sini oracle cards-nya. Untuk Scorpio, aku jadi ngomong panjang lebar dong di Scorpio yang berpasangan. Why? Let's see. Ada kartu getting to know each other, kemudian ada kartu let go of control issues, kemudian ada kartu heart to heart conversations. Ada kartu heart to heart conversations. See, this is all about communication. Kalau misalnya di sini kamu punya komunikasi yang bagus dengan pasangan, aku ngerasa isu dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu ini bisa diatasi Scorpio. Ya, jadi banyak di sini komunikasi hati ke hati yang perlu dilakukan ya, quality time, ya, bahas hal-hal yang mungkin intimate terhadap satu sama lain yang mendalam. Ya, nggak cuman kamu udah makan, yang setiap manusia guys yang sudah dewasa, kamu nggak perlu lagi dia tuh udah makan atau belum. Dia mah tahu mah kalau lapar mah dia makan. Jadi yang kamu tanya itu bukan soal dia udah makan atau belum lagi gitu loh. You know, aku tuh kalau sama pasangan aku tuh gak nanya dia udah makan atau belum. Kamu capek nggak? Gimana keseharian kamu? Apa yang kamu hadapi di kantor yang bikin kamu bad mood? Something like that, you know, more sesuatu yang bersifat dewasa yang, you know, yang biasanya kita bicarakan juga dengan keluarga, yang kita bicarakan dengan pasangan kamu, you know. Kemudian di sini ada kartu let go of control issues. Let go of control issues. Jadi di sini mungkin ada keinginan atau tendensi di sini untuk mengendalikan pasangan kamu atau untuk bikin dia jadi yang kayak nurut sama kamu gitu ya, dimana hal itu mungkin tidak akan terjadi. Kalau misalnya kamu di sini berusaha untuk mengendalikan manusia, nggak ada satupun manusia di atas dunia ini yang ingin dikendalikan guys. Sebenarnya nggak ada ya. So, apalagi in relationship. Jadi kurang-kurangilah keinginan untuk mengendalikan pasangan kamu. Kalau misalnya dia memang ingin lakukan, dia pasti lakukan. Oke. Dan kenapa lo bilang kayak gitu, Mbak? Karena you know, sejak awal kalian ketemu, sejak awal kalian pacaran, seharusnya kalian tahu bahwasanya oh ini nih sikap pasangan gue tahu gue nggak bisa kontrol dia, gue mau lanjutin hubungan ini atau enggak. Kalau misalnya kamu sejak awal sudah tahu, sudah kelihatan tanda-tandanya bahwasanya ini orang mungkin tidak akan sejalan dengan kamu, itu adalah konsekuensinya bahwasanya ini kedepannya ini orang nggak bakal berubah gitu loh. Oke. Kemudian di sini ada kartu getting to know each other. Masih banyak yang harus kalian ketahui lagi satu sama lain dengan baik ke depannya. Jadi aku ngerasa ini sebuah proses pendekatan atau proses kompromi yang konstan terjadi menurutku ya Scorpio ya. Jadi jangan lelah untuk mengenali pasangan kamu, itu aja sih. Oke. So kita lanjut di sini Scorpio bagi yang single di video berikutnya. Oke, kita lanjut di sini bagi Scorpio yang single. Tadi yang berpasangan kelamaan banget aku rekamannya, gila. Aku kalau udah nyaman rekaman kayak gitu guys, satu video tuh bisa 40 menit, gila. Itu kalau mood aku tuh lagi perfect banget. So, Scorpio yang single,
Prediksi 2024, let's see. Scorpio love reading single tahun 2024. Scorpio. Satu kartu untuk potensi kamu di 2024. Kendala yang akan kamu hadapi, kemudian sarannya untuk kamu. Itu suara TV aku gede banget, nggak apa-apa. Potensinya ada ten of bottom nih, Scorpio yang single. Wow, kendalanya ada Four of Summer. Sarannya ada Six of Spring. Ada yang dilamar nih Scorpio yang single di 2024. Atau mungkin kalian sudah melaluinya di penghujung tahun 2023, tapi mungkin nikahannya di 2024 bisa jadi ya. Jadi mungkin sebagian besar Scorpio yang single tahun 2024 tuh nggak nonton yang single lagi, kalian nonton yang berpasangan. Diaminin aja dulu. Yang penting kamu subscribe dulu channel aku ya, untuk nonton monthly readingnya kamu. So Scorpio, kayaknya kamu udah nggak single lagi di 2024 ya. Most of you ada di sini yang mungkin berusaha untuk melamar kamu, atau yang berniat serius sama kamu. Ada Ten of Autumn di sini atau Ten of Pentacles. Aku ngerasa Ten of Autumn ini soal institusi ya, tentang family tradition, tentang family ya. So I guess you're no longer single di 2024. Scorpio. Kita akan coba lihat kartu klarifikasinya. Cuman ya, di sini ada kendalanya, ada Four of Cups atau Four of Summer. Kendalanya mungkin orang yang berniat serius dengan kamu ini ya, mungkin bukan seseorang yang menjadi fokus utama atau prioritasnya kamu. Jadi ketika orang ini datang dengan niat tulusnya, dengan niat positifnya di sini untuk serius dengan kamu di sini yang kayak nggak yakin atau mungkin kurang excited untuk menerima pinangan orang ini, atau mungkin kurang enak ya untuk menerima orang ini, karena bisa jadi karena ada orang lain selain orang ini yang sebenarnya kamu inginkan, tapi dia belum ngelamar kamu juga, malah orang ini yang ngelamar kamu. Nah, yang kedua bisa jadi kamu di sini ya mungkin orang ini bukan tipenya kamu aja, tapi ya mau gimana lagi, kayak gimana ya, kayak kamu ngerasa ini last resortnya kamu somehow, atau kamu tidak expect akan buru-buru menikah di 2024 bisa jadi, atau nggak expect juga bakalan ada orang yang benar-benar akan segera melamar kamu gitu loh. Kita akan coba lihat kartu klarifikasinya. Untuk kartu sarannya sendiri adalah Six of Spring. Jadi bagi kamu di sini yang bertanya-tanya, Mbak, kalau misalnya memang benar nih ada orang yang tiba-tiba melamar gue atau berniat serius dengan gue, apakah gue harus terima gitu loh? Apakah niat orang ini tulus? Karena di sini kartu sarannya Six of Spring, aku ngerasa di sini Scorpio nggak ada salahnya untuk mencoba menerima tawaran orang ini. Aku ngerasa orang ini mungkin cukup tulus ke kamu, apalagi kalau misalnya memang dia di sini berniat untuk menikahi kamu ya dia tulus. Dan dengan kehadiran kartu Ten of Autumn di sini, orang ini mungkin memang family man gitu ya, atau memang nggak cuman man ya, ini orang yang memang menyukai tradisi kekeluargaan gitu. Jadi dia mungkin akan cukup memperhatikan keluarga lah istilahnya orangnya ya. Kayak dia tuh memang ingin nikah karena udah siap gitu loh, mungkin secara materi udah siap, secara mental udah siap. Jadi ketika dia ketemu kamu, dia ngerasa this is fit in with my criteria gitu ya, orang ini cocok sama gue ngerasa dia bisa sejalan dengan visi misinya gue, dan akhirnya di sini dia ngelamar kamu. Atau mungkin kamu di sini yang berniat untuk ngelamar seseorang ya, Scorpio ya. Jadi nggak ada salahnya untuk menerima orang ini karena niat orang ini tulus. Yang menjadi kendala memang soal Four of Summer tadi. Mungkin orang ini bukan tipenya kamu, atau mungkin orang ini tidak kamu expect akan melamar kamu di 2024. Aku gak tahu kenapa nih Scorpio, aku merasa orang yang mungkin berniat untuk melamar kamu ini adalah seseorang yang baru ya,
baru kamu temui, atau mungkin baru dikenalin ke kamu melalui keluarga, atau bisa jadi melalui temen misalnya. Ya, aku ngerasa ini orang baru ya. Aku ngerasa ini orang baru, Scorpio. Jadi ada Six of Pentacles dan Knight of Wands di sini. You just met this person maybe in 2023 or last year probably. Kemudian ada Justice card di sini. Aku ngerasa orang ini niatnya baik ya. Niat dia baik, niat dia tulus. Ada Justice card di sini. This person wants stability. This person wants commitment with you. Ada chemistry yang cukup baik sebenarnya antara kalian berdua. Cuman aku ngerasa di sini kayaknya kamu expecting orang lain di sini ketimbang orang ini ya. Aku ngerasanya seperti itu, Scorpio. Ya, jadi ada the World card, kemudian ada Eight of Swords dan Nine of Cups. Aku ngerasa di sini ya, kamu mungkin sempat kepikiran untuk menolak tawaran orang ini, kayak terima nggak ya mbak orang ini, atau tolak aja. Mungkin kamu berat nih untuk menolak orang ini ya, karena seperti yang aku bilang tadi, karena di sini ada Nine of Cups. Mungkin ini lebih ke orang ini nggak memenuhi kriterianya kamu, kayak atau nggak memenuhi standar kamu dalam melihat sosok potensial di dalam pikiran kamu. Cuman kalau misalnya di sini kamu nanya niat jujur orang ini ke kamu ya, aku ngerasa niat dia baik, niat dia itu memang serius, memang ingin komitmen gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu masih mikirin soal standar atau soal kriteria, orang ini mungkin nggak akan ketemu dengan ekspektasinya kamu. Cuman kalau misalnya kamu nanya soal akuntabilitas orang ini, atau misalnya soal tanggung jawab orang ini, aku ngerasa orang ini akan cukup bertanggung jawab ke kamu. Karena dia memang udah siap untuk merit, aku ngeliat di sini, Scorpio. Tapi kamu mungkin yang nggak tertarik sama orang ini, bukan yang nggak tertarik sama sekali sih, karena aku bilang tadi ada chemistry yang bagus ya antara kalian berdua. Kayak kamu expect-nya orang lain gitu, jangan orang ini deh mbak gitu kan. Mungkin kamu dalam pikirannya kayak gitu. Tapi tahu nggak sih, sarannya di sini adalah Six of Spring. Mungkin kamu ngerasa ini terlalu terburu-buru. Mungkin ada campur tangan keluarga di sini yang melanggengkan perjodohan ini, atau bisa jadi ini orang ini sudah datang ke rumah mengutarakan niat baiknya ke keluarga kamu, dan ada anggota keluarga yang sangat mendukung pernikahan ini atau hubungan ini, dan memaksa kamu, bukan memaksa sih, mendorong kamu untuk menerima orang ini. Well, kalau aku sih ya sebagai tarot reader, karena di sini aku ngelihat dari kartu saran sih. Kalau kartu sarannya bagus dan positif, aku ngerasa kamu bakal bagus outcome-nya dengan orang ini, Scorpio. Ya, terlepas ini orang sesuai kriteria kamu atau tidak. Dan kamu pun mungkin tidak merasakan red flags atau pertanda-pertanda negatif yang signifikan banget lah dari orang ini. Mostly mungkin kamu ngerasa orang ini terlalu serius buat gue, dia terlalu gini. You know, aku ngerasa orang ini tidak banyak, atau mungkin tidak menunjukkan red flags ke kamu, bisa jadi, atau tidak menunjukkan hal-hal signifikan yang bikin kamu harus nolak orang ini, bisa jadi. Jadi sarannya di sini memang nggak ada salahnya untuk menerima orang ini, Scorpio. Oke. Kita lihat di sini oracle cards-nya bagi Scorpio yang single di 2024. Keep an open mind, playfulness, kemudian ada kartu retreat. Oke. Mungkin kamu akan butuh waktu ya untuk menjawab orang ini, apakah kamu bersedia untuk serius dengan orang ini atau tidak. Tapi di sini ada kartu keep an open mind. So ini nih soal perbedaan kriteria yang gue bilang tadi. Kamu berharapnya si A yang melamar kamu, tapi ternyata si B ini yang melamar kamu di 2024 atau yang serius sama kamu. Ya, jadi keep an open mind. Aku ngerasa di sini orang yang serius dengan kamu ini mungkin memang akan menjadi sosok partner hidupnya kamu nih, Scorpio ya. Keep an open mind ini. Jadi
Mungkin kamu harus belajar untuk menerima orang ini juga, terutama di sini kalau misalnya memang keluarga kamu sudah setuju dengan sosok ini, karena insting keluarga terutama orang tua ya itu sangat penting juga terkadang ya guys ya. Walaupun aku sih berharapnya orang tua di luar sana legowo dalam menerima pilihan anaknya juga, tapi terkadang orang tua mana sih yang nggak mau memilihkan yang terbaik untuk anaknya. Aku nanti kalau misalnya juga punya anak sih maunya yang terbaik juga buat anakku kan. Tapi ya aku kembalikan ke anakku sih kalau soal urusan perjodohan ini, toh yang menjalani dia. Tapi ingat, aku bilang aja sih, insting orang tua itu kadang sangat membantu guys dalam relationship atau love advice yang kamu lah. Itu memang insting orang tua tuh yang paling harus kamu utamakan sih kalau misalnya mereka masih ada ya. Kemudian di sini ada kartu playfulness. Jadi sebenarnya kalian tuh punya chemistry yang bagus sih antara orang ini nantinya, dan gak ada salahnya untuk dilanjutkan ya ke sesuatu yang lebih serius. Aku ngerasa chemistry yang bagus itu udah bagus sih sebenarnya, udah suatu modal yang bagus antara kalian berdua untuk bercocok tanam terutama. Aduh, gila. Oke guys, so ini adalah seri dengan kamu nih di tahun 2024. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita akan segera ketemu lagi di video berikutnya. Tunggu aja di Nita Indonesia, oke? Bye!